Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dini Indriani, psikiater yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat memberikan berbagai macam terapi untuk pasien baik rawat jalan maupun rawat inap. Salah satu terapi yang diberikan pada pasien adalah ECT atau elektrokonvulsif terapi atau yang kita kenal dengan terapi kejang listrik. ECT merupakan tindakan terapi dengan menggunakan aliran listrik untuk membangkitkan kejang pada pasien. Aliran kejut listrik ini dapat memengaruhi struktur kimia otak. Terapi ini bermanfaat untuk gangguan mental yang berat dan tidak menunjukkan perbaikan dengan obat-obatan. Beberapa kondisi yang diindikasikan untuk dilakukan ECT antara lain depresi berat, depresi kronis, manik, katatonia, dan agitasi atau agresivitas pada penderita demensia yang sulit ditangani dan menyebabkan perubahan perilaku ke arah negatif. Alasan untuk melakukan terapi ECT adalah bila terapi dengan obat-obatan yang optimal tidak menunjukkan perbaikan dan terapi ECT ini tetap diberikan bersama dengan terapi obat-obatan. Terapi dihentikan apabila sudah didapatkan efek perbaikan yang diharapkan atau justru tidak menunjukkan perbaikan setelah terapi 10-12 kali. Kontraindikasi atau kondisi yang tidak diperbolehkan dilakukan ECT diantaranya terdapat tumor otak, miokard infark atau kematian otot jantung, TBC paru, fraktur atau patah tulang, gangguan pembuluh darah, dan adanya penyakit pada tulang seperti osteoporosis ataupun osteomielitis. ECT merupakan terapi yang beresiko dan memiliki efek samping, baik ringan hingga serius. Efek samping dapat disebabkan prosedur anestesi atau akibat kejang yang distimulus. Beberapa efek samping antara lain kebingungan setelah terapi yang dapat berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam, hilangnya ingatan. Sebagian besar pasien yang menjalani ECT akan mengalami amnesia retrograd atau kesulitan mengingat kejadian sebelum pemberian terapi dimulai. Efek samping lain seperti mual, muntah, nyeri raham, nyeri otot, atau sakit kepala hingga dehidrasi dapat terjadi. Efek samping lain yang dapat menimbulkan juga gangguan jantung yang serius karena selama terapi stimulus jantung akan meningkat yang ditandai dengan denyut jantung yang meningkat dan juga tekanan darah yang meningkat. Untuk persiapan pasien, yang pertama adalah persiapan untuk tindakan ECT dan anestesinya. Pasien diminta berpuasa minimal 6 jam sebelum dilakukan tindakan ECT. Selanjutnya adalah pemeriksaan pra-anestesi. Pemeriksaan fisik awal bisa dilakukan oleh psikiater. Namun untuk pasien-pasien dengan risiko tinggi, pemeriksaan pra-anestesi yang lengkap sebaiknya dilakukan oleh tim anestesi. Pengambilan riwayat medis dan pemeriksaan fisik lengkap harus dilakukan, terutama pada pemeriksaan riwayat penyakit seperti jantung koroner, gagal jantung, penyakit katup jantung, hipertensi yang tidak terkontrol, penyakit paru obstruksi kronis, reflux gastroesofageal, dan riwayat anestesi sebelumnya. Riwayat lain yang perlu digali adalah riwayat trauma atau operasi kepala, kejang, keluhan neurologis vokal atau general, dan trauma pada muskuloskeletal. Pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan sebelum dilakukan ECT adalah yang pertama pemeriksaan laboratorium. Yang dilakukan adalah pemeriksaan darah lengkap, ureum, kreatinin, dan elektrolit. Lalu perlu juga diperlukan pemeriksaan EKG, terutama pada pasien yang berusia 60 tahun ke atas. Kemudian untuk obat-obatan, obat yang bisa membantu memperbaiki kondisi pasien agar tetap lebih aman ketika dilakukan ECT sebaiknya tetap diberikan. Misalnya obat antihipertensi, steroid, obat lambung, ataupun obat jantung sebaiknya tetap diberikan. Namun pemberiannya minimal 3 jam sebelum ECT dilakukan dengan jumlah air yang minimal untuk membantu menelan. Obat-obatan yang meningkatkan risiko bahaya ECT sebaiknya dihindari untuk diberikan selama tindakan ECT. Misalnya diuretik seperti furosemid, obat dengan efek hipoglikemia seperti glibenclamid, benzodiazepin long acting seperti diazepam dan clonazepam, litium karbonat, antikonvulsan, dan suplemen yang mengandung magnesium dan inhibitor asetilkolinesterase. Selanjutnya adalah peralatan. Yang pertama, ruangan untuk ECT. Ruangan yang akan digunakan untuk ECT sebaiknya adalah ruangan khusus
untuk SCT yang nyaman dan cukup luas untuk mengakomodasi semua personil SCT. Ruangan SCT harus mempunyai akses ke troli emergensi, tabung oksigen, alat suction, telepon, dan lampu emergensi. Ruangan juga memungkinkan bila sewaktu-waktu diperlukan tindakan resusitasi jantung paru. Berikutnya adalah peralatan SCT. Posisi pasien. Posisi pasien ketika akan dilakukan SCT adalah berbaring telentang dengan kepala berada pada sisi alat SCT. Pasien berbaring tanpa bantal dan berpakaian longgar. Berikutnya adalah prosedur SCT. SCT dilakukan dengan menempatkan elektroda bilateral di atas lobus temporalis. Bila ada kekhawatiran akan terjadi kebingungan setelah kejang, maka bisa digunakan elektroda unilateral pada hemisfer non-dominan. Namun penempatan elektroda bilateral lebih efektif dibandingkan penempatan unilateral. Pasca stimulasi akan timbul kejang tonik-klonik dalam 5-10 detik. Idealnya, kejang selama 15-120 detik. Bila kejang terjadi lebih dari 120 detik, maka harus dilakukan intervensi untuk menghentikan kejang. Selama kejang, harus dilakukan manuver agar menjaga jalan nafas pasien tetap terbuka. Untuk menjaga jalan nafas pasien agar tetap terbuka, gunakan oropharyngeal airway seperti gudel maupun alat untuk mencegah pasien menggigit lidah pada fase kejang dan dilakukan monitoring tanda vital, EKG dan EEG selama kejang. Setelah tindakan, pindahkan pasien ke ruang pemulihan. Petugas terlatih harus memonitor jalan nafas, denyut nadi, tekanan darah, tanda adanya kejang, saturasi oksigen, serta tingkat kesadaran dan orientasi pasien. Follow up. Follow up dilakukan dalam waktu 1x24 jam pasca tindakan untuk melihat adanya efek samping pada pasien. Efek samping yang timbul pada pasien umumnya akan menghilang sendiri dan tidak membutuhkan intervensi. Pasien disarankan untuk mengurangi aktivitas fisik pasca tindakan SCT. Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan mengenai tindakan SCT. Terima kasih, salam semangat sehat jiwa.